kuku kuat, bermain dan belajar penuh semangat. Hey! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta online simposium IDAI tanggal 23 September 2020. Selamat siang para guru besar, senior, dan sejawat di seluruh Indonesia. Online simposium siang ini kita akan membahas mengenai serial diskusi ASI. Ini merupakan Dr. Dini Aditya Rini yang akan membawakan bagaimana kita meningkatkan suplai ASI. Kita tahu masalah yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana menjaga agar bayi ini terus ya mendapatkan ASI, dan kita tahu ibu-ibu pada saat melahirkan itu kemauannya untuk menyusui itu besar, 80-90% ibu mau terus menyusui, tapi setelah dilihat ternyata hanya angka ASI eksklusif hanya sampai 37%. Nah, bagaimana kita mengatasi agar bayi ini tetap sustain untuk terus menyusu dan suplai ASI tetap terjaga? Dr. Dini akan membawakannya. Saya akan membacakan CV Dr. Dini terlebih dahulu. Beliau ini base-nya di Surabaya ya, dan sekarang presentasi dari rumah beliau, jadi izin untuk tidak memakai masker nanti ya. Dr. Dini lulus dokter S1 di Surabaya, Universitas Airlangga, kemudian spesialis anak juga di universitas yang sama. Beliau juga ikut fellowship neonatologi pada tahun 2013. Beliau jadi anggota Satgas ASI di pengurusan 3 tahun ini, dan beliau juga merupakan anggota BP2 ASI IDAI Jatim. Sehari-hari Dr. Dini bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari, Surabaya. Saya silakan Dr. Dini. Terima kasih Dr. Nanis, dan terima kasih kepada IDAI Pusat yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk presentasi pada siang hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan membawakan topik bagaimana meningkatkan produksi ASI. Kita akan berbicara pada siang hari ini, ada outline bagaimana kita mengetahui bagaimana mengetahui normal human laktasi, kemudian kita akan mengetahui apa saja penyebab dari penurunan produksi ASI dan bagaimana meningkatkan produksi ASI. Sebelum kita mempelajari bagaimana meningkatkan suplai ASI, maka kita harus memahami bagaimana ASI disintesa. Proses sintesa ASI dimulai pada kehamilan usia 20 minggu, dimulai dari perkembangan kelenjar mame pada awal kehamilan. Dan ini disebut dengan sekretory diferensiasi atau laktogenesis pertama, di mana terjadi proliferasi ductus dan alveolus pada kelenjar mama, di mana areola dan nipel berubah warna ukuran. Kelenjar Montgomery di sekeliling areola menjadi nampak dikenali dan vena payudara menjadi lebih prominent. Perkembangan yang terjadi pada hormonal, di mana hormon progesteron, hormon prolaktin, hormon human gonadotropin, gonadotropin, dan human plasma laktogen menjadi meningkat. Selama kehamilan, kolostrum pertama kali diproduksi. Bagaimana kita bisa mengetahui produksi kolostrum? Ternyata pada fase ini laktosa bisa melewati sirkulasi darah karena tight junction pada laktosit itu masih renggang, sehingga laktosa pada urin ini bisa diukur, dan ini merepresentasikan berapa jumlah kolostrum yang dibentuk pada kelenjar mama. Jadi pada fase ini sudah dibentuk kolostrum sebesar 30 ml per 24 jam. Fase selanjutnya adalah pengaktifan dari sekretori. Fase ini dimulai ketika pada kelahiran, di mana plasenta terlepas pada proses kelahiran, menyebabkan penurunan dari hormon progesteron, dan ini menyebabkan hormon prolaktin menjadi bekerja dengan sempurna membentuk ASI. Dan pada fase ini tight junction dari laktosit ini menutup, sehingga natrium tidak bisa lagi memasuki, dan
terjadi penurunan natrium dan protein pada kolostrum, sementara laktosa urin masih tinggi. Pengukuran kedua zat ini, natrium dan laktosa pada urin, bisa mengindikasikan bahwa terjadi sintesa yang sudah berlangsung pada kelenjar mama. Tetapi jika belum terjadi pengosongan atau belum terjadi menetes ASI tersebut, maka masalahnya adalah terutama pada bayi dibanding masalah pada ibu. Fase berikutnya adalah fase autokrin, di mana sekresi prolaktin ini lebih didrive oleh bayi, respon dari hisapan dan stimulus dari bayi pada areola. Fase berikutnya ini adalah disebut dengan fase autokrin, di mana sekresi prolaktin ditentukan oleh seberapa sering, seberapa kuat hisapan dari bayi. Sekresi prolaktin tertinggi adalah di 40 menit setelah bayi menghisap. Jadi semakin sering terjadi lonjakan atau gelombang, maka akan semakin tinggi pula baseline prolaktin di dalam darah. Ini sangat penting karena pada fase ini akan menentukan seberapa dari kurva laktasi tersebut, seberapa tinggi baseline dari prolaktin tersebut. Stimulasi menyusui yang sering pada awal laktasi akan mengakibatkan juga meningkatnya jumlah reseptor prolaktin, sehingga semakin sering bayi menyusu pada hari-hari pertama akan semakin banyak reseptor yang terbentuk. Dan prolaktin clearance pada darah ini sekitar 180 menit, sehingga kalau dilakukan lebih dari 8 kali menyusui dalam 24 jam, maka akan terjadi terus-menerus peningkatan karena gelombang ini akan semakin merapat sehingga tidak ada lagi fase menurunnya prolaktin. Perkembangan reseptor yang baik ini adalah penting karena ini adalah untuk memaintain produksi ASI dalam jangka panjang. Karena tujuan dari proses autokrin ini adalah untuk mengetahui berapa sebenarnya ASI yang diperlukan oleh bayi secara aktual, di mana ini terrepresentasi dengan jumlah ASI yang dihisap oleh bayi tersebut. Sehingga dalam beberapa hari pertama ini merupakan fase yang sangat penting untuk menentukan produksi ASI berikutnya. Nah, sampai pada hari ke-8 ini kita sebut dengan produksi ASI yang laktasi yang established, di mana rata-rata produksi ASI yang bisa dihasilkan adalah perharinya sekitar 650 ml per 24 jam, dan ini akan terus sama sampai bulan pertama sampai ke-6, di mana produksi ASI rata-rata adalah sekitar 750 dan 800 ml per hari. Kita lihat di sini sampai hari ke-8 hormon progesteron ini drop sekali sampai 0. Jika hormon progesteron ini masih tetap tinggi pada hari-hari tersebut, maka akan bisa dipastikan akan terjadi inhibisi terhadap prolaktin. Ini biasanya terjadi jika plasenta sebagai hormon penghasil progesteron tersebut masih tertinggal di dalam rahim ibu. Dan hormon kita lihat bahwa total protein dan natrium pada 8 hari pertama pada kolostrum ini menjadi menurun dan kemudian stabil sampai hari ke-8. Apabila tidak terjadi milk in dalam lebih dari 72 jam, maka artinya terjadi faktor delayed lactogenesis yang kedua. Kita mesti mengetahui apa saja yang menjadi faktor resiko terjadinya delayed lactogenesis ini. Yang pertama dan sangat tinggi insidensnya adalah obesitas. Disebutkan di Amerika sekitar 40% delayed ini diakibatkan oleh obesitas. Yang kedua adalah diabetic pregnancy. Dan yang ketiga adalah bayi yang dilahirkan lebih dari 3.600. Ini perlu kita ketahui agar kita bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari delay tersebut. Selain itu, terjadinya hipertensi dan severe edema juga menjadi faktor yang menghambat berlangsungnya
laktogenesis, serta usia di atas 35 tahun. Ini faktor yang sebenarnya kita bisa perkirakan dan kita bisa hitung, sehingga pada saat kelahiran kita sudah bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan untuk membantu ibu agar pada 3 hari pertama tidak terjadi keterlambatan pengeluaran ASI. Pada saat kelahiran ini juga menjadi beberapa faktor risiko. Jika terjadi stres pada kelahiran dan pemanjangan prolong second state, kemudian persalinan dengan cesarean juga menjadi faktor yang menghambat, persalinan dengan vakum dan perdarahan yang banyak ini akan menjadi penghambat terjadinya laktogenesis yang kedua. Nah, kita sebutkan tadi bahwa plasenta yang tertinggal, misalnya plasenta akreta, ikreta, atau perkreta, ini akan menjadi penghambat. Karena apa? Karena akan tetap diproduksi hormon progesteron dalam jumlah yang tinggi sehingga menghambat bekerjanya prolaktin untuk memproduksi ASI. Selain itu, di luar faktor hormon dan di luar faktor kegemukan, faktor dari pengosongan payudara ini juga menjadi faktor yang dapat menghambat di luar dari faktor hormonal tersebut. Jadi apa yang harus kita ketahui adalah kurva laktasi ini adalah yang menunjukkan bagaimana ASI akan dibentuk dalam waktu yang panjang. Nah, apabila 3 hari pertama itu terjadi kegagalan, kita analogikan bahwa payudara dan produksi ASI itu seperti sebuah roket, di mana yang paling penting adalah peluncurannya, di mana jumlah hormon yang cukup, jumlah kelenjar yang cukup, kemudian hisapan bayi, stimulus pada areola yang menyebabkan lonjakan dari prolaktin ini seharusnya bisa menyebabkan, akan membuat roket itu akan meluncur sehingga dia bisa melampaui gravitasi bumi, sehingga dia bisa akan masuk ke orbitnya sehingga akan memproduksi ASI. Apa aja yang harus kita lakukan pada fase-fase awal ini adalah hal-hal krusial yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah skin to skin contact. Lakukan nursing atau lakukan menyusui pada jam-jam awal kelahiran, karena kita sudah tahu tadi bahwa produksi prolaktin sudah tidak lagi didrive oleh hormon tetapi oleh hisapan bayi, sehingga jika tidak terjadi hisapan bayi lebih dari 8 kali menyusui pada perharinya, maka akan dipastikan jumlah prolaktin akan menurun dengan tajam. Kemudian hisapan tersebut juga harus optimal, artinya dia bisa melakukan pengosongan isi payudara dan dilakukan lebih dari 8 kali. Sebaiknya dilakukan karena pada fase ini jumlah ASI yang dikeluarkan belum terlalu banyak, maka breast massage dan compression pada saat menyusui ini sangat dianjurkan untuk membantu mengeluarkan residual ASI yang tertinggal. Selain itu, sebelum terjadi kelahiran, sebaiknya kita juga mengajarkan pada ibu untuk belajar bagaimana hand express atau memerah bayi dengan tangan. Karena apa? Karena pengeluaran ASI pada hari-hari pertama itu kita ketahui agak lebih memerlukan usaha, sehingga diperlukan juga usaha pengosongan dengan memerah ASI. Sehingga satu awalan yang bagus ini kita harapkan akan menjadikan kurvanya tidak menjadi di bawah standar, sehingga akan bisa dihasilkan produksi ASI seperti tadi normal human lactation sekitar 650 pada hari ke-8 dan kemudian meningkat sampai pada 700 cc per harinya, cukup untuk tumbuh kembang si bayi. Sehingga bisa dikatakan bahwa 3 hari pertama setelah melahirkan ini adalah sangat-sangat penting untuk terjadinya laktasi yang optimal. Kita lihat tadi bahwa sangat tinggi juga terjadi kehamilan dengan diabetes, sehingga ada sebuah center
yang bahkan melakukan antenatal mixed expressing, yaitu dilakukan pada usia kehamilan 36 minggu pada ibu-ibu yang menderita diabetes mellitus, di mana resiko untuk bayinya masuk ke NICU dan kemudian bayinya hipoglikemi menjadi besar. Agar tetap mendapatkan kolostrum, maka dilakukan merahat kolostrum sebelum kelahiran. Ini dilakukan pada usia kehamilan 36 minggu. Mungkin ini bisa dicoba. Beberapa center di Indonesia sudah melakukan ini. Ya, fase berikutnya adalah bagaimana mengosongkan. Jadi mengosongkan bayi disebutkan bahwa jika dilakukan pengosongan ASI dengan pump maupun dengan hand express atau perah dengan tangan lebih dari 5 kali per hari, ini secara signifikan akan meningkatkan 48% kuantitas ASI atau jumlah ASI pada minggu kedua dan minggu keempat. Dan jika digabungkan dengan antara breast pump dengan perah manual, ini pada kasus di mana bayi harus terpisah. Pada saat sekarang kita ketahui pada masa pandemi ini, di mana banyak ibu harus terpisah dengan bayinya. Walaupun WHO mengisyaratkan bahwa masih tetap gabung, tetapi di Indonesia kondisi ini masih banyak terjadi bahwa ibu harus terpisah dengan bayinya pada hari-hari pertama. Untuk itu sangat perlu diadvokasi untuk dilakukan perah ASI jika bayi tidak bisa menyusu langsung pada 3 hari pertama. Kolostrum yang dikeluarkan selama 60 menit pertama, jika dibandingkan dengan 6 jam pertama baru dilakukan pemerahan, ini hasilnya menjadi berbeda. Dan untuk itu disarankan agar perah atau menyusui adalah minimal 8-12 kali dalam 24 jam. Ini akan menghasilkan laktogenesis yang kita sebutkan tadi, sekitar 500-700 cc. Ini harus dilakukan sampai produksi ASI tersebut menjadi stabil. Bahkan pada bayi-bayi prematur, kontak skin to skin kontak ini juga harus dilakukan walaupun dengan intermittent atau karena kita masih belum punya fasilitas sehingga harus dilakukan secara intermittent. Ini dilakukan walaupun pada NICU yang disebutkan high-tech NICU. Karena apa? Karena pada 3 jam pertama disebutkan bahwa maternal oksitosin, sekresi oksitosin ibu ini sangat tinggi, sehingga jika dilakukan ada stimulasi, maka ini akan menghasilkan satu aktivitas bayi tersebut akan merangsang oksitosin ibu menjadi lebih tinggi. Dan disebutkan juga bahkan pada bayi prematur di bawah 1.500 jika dilakukan skin to skin intermittent, maka ini jumlah ASI akan meningkat sehingga ASI tetap mendapatkan ASI sampai pada keluar dari rumah sakit. Ya, ini disebutkan intermittent skin to skin contact, yaitu di mana bayi dilakukan skin to skin dengan ibu selama kurang lebih 1-3 jam per hari. Ini akan membuat produksi ASI menjadi meningkat pada kasus-kasus di mana ibu harus terpisah dari bayinya karena bayi harus dirawat di neonatal intensive care unit. Breast massage dan compression during breastfeeding, jadi massage dan kompresi ini kita bisa lakukan dengan meletakkan ibu jari dan seperti menggenggam, dan jari-jari yang lainnya pada sisi yang berlainan. Harus diingat bahwa kompresi ini adalah dilakukan jauh dari areola. Jadi, jika kita ada bagian-bagian yang terasa lebih keras atau lebih tegang, maka
konsentrasikan pada bagian tersebut. Hal ini akan membantu residual ASI akan menjadi terbantu untuk mengalir kepada nipple sehingga pengosongan ASI menjadi sempurna. Jadi Aida, kita tahu bahwa sebenarnya produksi ASI yang bagus itu sebetulnya adalah kolaborasi atau persamaan dari 5 faktor, yaitu adanya kelenjar yang cukup, adanya duktus dan kelenjar duktus yang cukup juga, hormon-hormon seperti hormon prolaktin, progesteron, ini juga tidak ada hambatan, dan yang paling penting ketiga faktor ini kita sebut dengan faktor primer karena ini lebih sulit kita intervensi. Tetapi faktor keempat dan faktor kelima disebut sebagai faktor sekunder ini sangat mudah kita intervensi sehingga ini akan bisa menghasilkan satu produksi ASI yang optimal. Jika kita ingin mengetahui mengapa terjadi penurunan produksi ASI, masalah yang paling banyak ditemui adalah sebetulnya adalah masalah pada perlekatan dan hisapan. Disebutkan bahwa dan kabar baiknya bahwa ini akan sangat mudah untuk diperbaiki. Jadi hisapan, lakukan infant dan feeding assessment, di mana kita harus melihat dan kita memeriksa hisapan bayi, bukan hanya memeriksa bayinya saja, tapi kita harus memeriksa bagaimana dia menghisap pada ibunya dan bagaimana ibu tersebut bercerita tentang kebiasaan-kebiasaan bayi pada saat dia menyusu. Kita bisa memakai infant breastfeeding assessment tool pada bayi-bayi aterem, atau pada bayi-bayi prematur kita bisa memakai infant breastfeeding behavior scale. Jadi bayi-bayi prematur juga tidak terlambat untuk bisa untuk menyusui. Ada beberapa parameter yang kita harus lihat, diantaranya adalah sucking. Terus kemudian kita lihat bagaimana apakah bayi menghisap. Bayi prematur itu biasanya kalau menghisap dia koordinasinya masih belum terlalu bagus antara menghisap, bernafas, dan menelan. Jadi kalau bayi prematur sudah bisa menghisap terus-menerus di atas 15 kali berturut-turut tanpa terhenti, artinya itu sudah dianggap sebagai hisapan matur. Yang lainnya ada latch on. Apakah seluruh areola bisa tertutup dan kemudian bibir melipat keluar dan pada saat menelan terdengar suara ada ASI yang ditelan oleh bayi tersebut. Swallowing dan kemudian apakah dia tetap bisa staying fix pada payudara dan tidak terpulai. Berikutnya untuk menginvestigasi apakah terjadi penurunan produksi ASI, hal yang lain yang harus kita periksa adalah ibunya. Apakah pada payudara ibu terjadi masalah? Apakah terjadi masalah pada riwayat menyusui sebelumnya, riwayat reproduksi ibu, kemudian riwayat kehamilan saat ini, dan breast assessment. Artinya apakah ada nipple yang inverted atau yang flat sehingga kita bisa lakukan intervensi. Masalah lain adalah hormon, tetapi ini insidensinya lebih kecil. Hormon prolaktin bisa terjadi hipoprolaktinemi atau hiperprolaktinemi. Pada bayi-bayi yang dilakukan proses IVF, ini biasanya sebelum dilakukan proses tersebut, yang hiperprolaktinemi biasanya diberikan bromokriptin. Nah, ini menekan produksi ASI. Ini mungkin bisa diperhitungkan karena pada beberapa kasus pada bayi-bayi IVF ini terjadi hambatan atau penurunan produksi ASI. Jadi strategi dasarnya untuk meningkatkan produksi ASI adalah yang pertama adalah
kita harus bisa melihat tanda lapar bayi. Tanda lapar bayi ada tanda lapar awal, tanda lapar tengah, dan tanda lapar akhir. Sebaiknya pada tanda lapar awal, di mana biasanya ini tidak disadari oleh ibu, itu sudah harus dilakukan menyusui. Dan dilakukan setiap 2 atau 3 jam pada siang hari atau setiap 3-4 jam pada malam hari, sehingga total minimal ada 8 sampai 12 kali penyusui per 24 jam. Dan jika diberikan suplemen lain, maka usahakan pemberian suplemen tersebut seminimal mungkin, karena ini akan menghambat bayi untuk melakukan meningkatkan frekuensi menyusunya. Dan seperti tadi disebutkan bahwa lakukan menyusui pada kedua sisi payudara dan lakukan dengan kompres dan masas untuk meningkatkan aliran ASI dan untuk mengeluarkan residual ASI yang tertinggal. Nah, jika pada bayi-bayi yang kuning, pada bayi prematur, di mana bayi tersebut tidak bisa menyusu dengan baik, maka bisa dilakukan perah manual dengan tangan. Karena itu sangat penting untuk mengajarkan pada ibu bagaimana memerah dengan tangan dengan baik sebelum kelahiran. Nah, sangat penting adalah untuk pada bayi prematur juga adalah untuk mengetahui kesiapan dari bayi untuk menyusu, karena ini tidak tergantung pada usia gestasi, bisa terjadi pada bayi usia 29 minggu itu sudah bayi sudah siap untuk menyusu, dan pada usia 33 minggu bayi ternyata belum menyusu. Jadi harus dilakukan observasi yang detail apakah bayi sudah siap menyusu atau tidak, yaitu apakah dia tetap bangun pada saat dia menempel pada payudara, kemudian ada tonus otot yang bagus, ada hand to mouth action, ini tanda lapar, kita lihat bayinya lapar, dan kemudian ada refleks rooting, dan kemudian ada membuka mulutnya, mengeluarkan lidahnya, dan mengarahkan tangan untuk memasuk ke mulut. Ini terjadi pada bayi usia 30 minggu. Jadi kita tidak bisa berpatokan bahwa hanya pada bayi 34 minggu baru bisa terjadi proses menyusui. Ya, dan apabila ada ASI perah yang didapatkan, maka sebaiknya pemberian ASI tersebut bayi tetap menempel pada ibu. Karena apa? Kita ketahui bahwa stimulus hisapan pada bayi ini sangat berpengaruh pada jumlah prolaktin yang disekresi oleh ibu. Jadi kita bisa lakukan dengan direct feeding at the breast dengan menggunakan indicator nomor 5 yang kita pasangkan pada payudara ibu, sehingga pada saat menyusu bayi sembari dia bisa menghisap tambahan ASI yang dihasilkan oleh perahan payudara di payudara sebelahnya atau pada saat dia masih tertidur. Ini juga bisa dilakukan untuk pada bayi-bayi yang harus mengejar berat badannya, misalnya pada bayi-bayi yang underweight, sehingga tetap bisa menempel, sehingga kita berharap bahwa ASI-nya bisa tetap diproduksi. Dan diperhatikan waktunya diberdiri. Oke. Dan ini slide terakhir, Dr. Ranis. Dan jika tidak bisa tersebut, maka kita bisa berikan dengan memberikan dengan cangkir, ya. Demikian, jadi take home message-nya adalah sangat penting untuk memperhatikan 3 hari pertama yang sangat penting untuk terjadinya laktasi, karena ini menentukan laktasi dalam jangka panjang. Ajari ibu untuk memerah dengan tangan, skin to skin kontak, dan lakukan menyusui pada jam-jam pertama dengan optimal perlekatan yang bagus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senja mulai menari di antara warna-warna pelangi, sebuah tanda kan berakhirnya hari. Hari ini berbeda dari hari biasanya. Ku rasa hatiku telah terbuka rumahnya. Bila esok hari telah datang, doakan aku pergi ke arah yang ditambah. Bila terkadang ku tak di sisi, doakan aku temukan rumah hati setulus dirimu. Setelah sekian lama mencari, akan ada saatnya kita menepi, tutup lembaran lama dan lukis yang baru. Bila esok hari telah datang, doakan aku pergi ke arah yang ditambah. Bila terkadang ku tak di sisi, doakan aku temukan rumah hati setulus dirimu.